Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan contoh soal untuk tes wawasan kebangsaan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan berikan soal 50 ya teman-teman. Sebelumnya silakan klik tombol subscribe, like, dan juga klik notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas 50 soal untuk Undang-Undang Dasar 1945 di tes wawasan kebangsaan. Nomor 1 teman-teman, Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah. Hal ini berarti undang-undang mempunyai arti A. Rigid, B. Lestari, C. Universal, D. Global, atau E. Fleksibel. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Rigid. Rigid itu apa artinya teman-teman? Rigid itu dalam bahasa Indonesia artinya kaku ya teman-teman. Jadi undang-undang itu tidak dapat diubah. Oke teman-teman ya. Lanjut nomor 2. Berikut yang merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah A. Mengesahkan Undang-Undang 1945, B. Membentuk TNI, C. Membentuk TKR, D. Membentuk lembaga sosial, atau E. Membentuk kepolisian negara. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945. Oke, saya bacakan teman-teman. Untuk hasil PPKI atau hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, silakan catat teman-teman. Yang pertama, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 3. PPKI diperbolehkan untuk mulai bekerja pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 9 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 1 Agustus 1959, atau E. 5 Juli 1959. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Silahkan di pause dulu ya videonya teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B. 9 Agustus 1945. Pada tanggal ini PPKI diperbolehkan untuk mulai bekerja ya teman-teman. Lanjut, soal nomor 4. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. DPR, B. DPD, C. MPR, D. MA, atau E. Presiden. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lanjut teman-teman, soal nomor 5. Berikut ini merupakan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, kecuali A. Berhentinya perjuangan karena Indonesia sudah merdeka, B. Hidup sederajat dengan bangsa lain, C. Lepas dari belenggu penjajah, D. Mewujudkan cita-cita bangsa, atau E. Mencapai tujuan nasional bangsa. Silakan di pause dulu videonya teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman. Berhentinya perjuangan karena Indonesia sudah merdeka. Tentu ini bukan merupakan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 6. Pada masa reformasi, Undang-Undang 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali, atau E 5 kali. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, 4 kali.
Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Untuk amandemen nanti saya akan berikan materinya di akhir video ya teman-teman. Jadi simak sampai selesai ya. Lanjut, soal nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Negara Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Di pause dulu silakan. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman. Negara Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Oke teman-teman, di sini pertanyaannya adalah yang bukan merupakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Opsi A tentu ini benar, opsi B juga benar, oke, opsi C juga benar, opsi D juga benar. Jadi yang tidak benar itu adalah yang E. Negara Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Lanjut teman-teman. Nomor 8. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah A. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. B. Indonesia suatu saat akan menguasai negara tetangga. C. Indonesia suatu saat akan menjadi negara adik kuasa. D. Indonesia adalah negara yang anti Amerika. Atau E. Indonesia merupakan negara yang sosialis. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, yaitu pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Untuk pembukaan atau untuk makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk setiap alinea nanti saya bahas di akhir video ya teman-teman materinya. Jadi simak sampai selesai ya. Lanjut, nomor 9. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Ini alinea pertama lagi teman-teman ya. A. Indonesia berkuasa penuh atas wilayah-wilayah Nusantara. B. Pernyataan subjektif bangsa untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. C. Indonesia adalah negara besar yang berhak menguasai negara lain. D. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif. E. Indonesia merupakan negara sosialis. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B. Pernyataan subjektif bangsa untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Ini adalah salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea pertama. Seperti yang saya sudah katakan teman-teman, untuk materi dari makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap alinea nanti saya bahas di akhir video ya teman-teman. Simak sampai selesai ya. Nomor 10. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah A. Angkatan Perang Republik Indonesia berhak melakukan ekspansi ke perbatasan negara tetangga. B. Kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. C. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Keteguhan bangsa Indonesia adalah membela kemerdekaan, melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan. Atau E. Dasar negara adalah Pancasila. Oke, silakan jawabannya apa teman-teman, di pause dulu videonya. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B. Kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah ya teman-teman. Lanjut, nanti ini kita bahas dari video ya teman-teman ya untuk setiap alineanya. Nomor 11. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga teman-teman adalah A. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
B. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang Dasar. C. Indonesia adalah negara yang majemuk. D. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. E. Sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, yaitu pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Oke, nanti kita bahas dari video ya teman-teman ya. Nomor 12. Berikut ini merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah A. Indonesia merupakan negara yang menganut politik luar negeri yang bebas aktif. B. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara. D. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atau E. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang mana teman-teman? Yang C. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara ya teman-teman ya. Ini salah satu makna dari alinea keempat. Kita nanti bahas ya teman-teman di akhir video. Nomor 13. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pernyataan tersebut bunyi dari A. Pasal 1 Undang-Undang 45, B. Pasal 1 Aturan Peralihan, C. Pasal 2 Aturan Peralihan, D. Pasal 3 Aturan Peralihan, E. Pasal 1 Aturan Tambahan. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, yaitu Pasal 1 Aturan Peralihan. Jika teman-teman bingung, nanti kita bahas di video ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 14. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang RI 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pernyataan tersebut terdapat pada Undang-Undang 1945, A. Pasal 1 Aturan Peralihan, B. Pasal 2 Aturan Peralihan, C. Pasal 3 Aturan Peralihan, atau D. Pasal 1 Aturan Tambahan, atau E. Pasal 2 Aturan Tambahan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman. Pasal 2 Aturan Tambahan teman-teman. Lanjut, nomor 15. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilakukan pada A. 19 Oktober 1999, B. 18 Agustus 2000, C. 17 Agustus 2000, D. 18 Agustus 2021, atau E. 17 Agustus 2021. Oke, yang paling tepat jawabannya adalah yang B ya teman-teman, 18 Agustus tahun 2000. Nanti kita bahas dari video ya teman-teman ya. Teman-teman simak dulu contoh-contoh soal dari saya teman-teman ya. Nomor 16. Pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang dihapus adalah A. Kementerian Negara, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. DPD, D. Badan Pemeriksa Keuangan, atau E. Dewan Pertimbangan Agung. Oke, jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya adalah yang E ya teman-teman, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi pada amandemen keempat ini Undang-Undang 1945, lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung teman-teman. Lanjut, soal nomor 17. Untuk perubahan undang-undang dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya A. sepertiga jumlah anggota MPR, B. 2/3 jumlah anggota MPR, C. sepertiga jumlah anggota DPR, D. 2/3 jumlah anggota DPR, atau E. setengah jumlah anggota setengah jumlah anggota MPR teman-teman. Mohon maaf. Jawabannya apa teman-teman kira-kira? Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, 2/3 jumlah anggota MPR, mohon maaf teman-teman ya. Jadi 2/3 jumlah anggota MPR itu dapat diajukan untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Itu sekurang-kurangnya teman-teman ya. Lanjut, nomor 18. Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pendidikan adalah pasal A. 31, B. 32, C. 33, D. 34, atau E. 35.
Kira-kira apa jawabannya teman-teman tentang pendidikan? Pasal berapa? Oke, pasal 31 ya teman-teman ya. Itu opsi yang A. Jadi pasal 31 ini mengatur tentang pendidikan teman-teman. Dicatat ya. Kita lanjut teman-teman. Soal nomor 19. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh A. Presiden, B. DPR, C. MK, D. Hakim Agung, atau E. Komisi Yudisial. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah apa teman-teman? D ya teman-temannya, Hakim Agung. Oke ya. Lanjut teman-teman, soal nomor 20. Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi terdapat pada peraturan peralihan pasal A1, B2, C3, D4, atau E pasal 5. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, pasal 3 ya teman-temannya, aturan peralihan. Lanjut teman-teman, pasal ulang nomor 21, mohon maaf. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Pernyataan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal, kira-kira pasal berapa teman-teman? Oke, ini berada pada pasal 1 ya teman-teman ya. Aturan tambahan. Oke, di sini tentang Undang-Undang Dasar itu sudah pasti tentang pasal-pasal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus giat membaca lagi dan juga giat memahami tentang isi-isi kandungan Undang-Undang Dasar ya teman-teman ya, terutama pasal dan juga ayat teman-teman. Lanjut soal nomor 22. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden Indonesia adalah sebagai A. Kepala Negara dan Perdana Menteri, B. Kepala Negara dan Panglima Tertinggi, C. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, D. Kepala Pemerintahan dan Perdana Menteri, atau E. Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi. Kira-kira menurut Undang-Undang, Presiden Indonesia itu sebagai apa teman-teman? Oke, itu adalah jawabannya yang C ya teman-teman, sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan teman-teman ya. Silahkan dicatat. Lanjut teman-teman, soal nomor 23. Negara Indonesia adalah negara hukum teman-teman. Pernyataan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 1, C. Pasal 1 ayat 2, D. Pasal 2 ayat 2, atau E. Pasal 1 ayat 3. Oke, jawabannya yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, pasal 1 ayat 3. Oke, saran dari saya teman-teman, mulai dari sekarang hafalkan pasal-pasal ya, dari pasal 1 sampai pasal terakhir ya teman-teman ya, sampai aturan peralihan dan lain-lain. Oke, lanjut teman-teman, soal nomor 24. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR sebagai A. Lembaga tertinggi negara di atas DPR, B. Lembaga tinggi negara di atas DPR, C. Lembaga tertinggi negara, D. Lembaga tinggi negara, atau E. Lembaga negara. Oke, yang paling tepat jawabannya adalah yang D ya teman-teman, lembaga tinggi negara. Oke, kita lanjut soalnya teman-teman. Nomor 25. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya kembali A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Undang-Undang NKRI, atau E. Piagam Jakarta. Untuk A itu Undang-Undang Dasar sementara ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nomor 25. Oke, nomor 25 jawabannya yang C ya teman-teman ya. Undang-Undang Dasar 1945. Nanti saya jabarkan materinya tentang undang-undang yang pernah dipakai di Indonesia teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 26. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 1, C. Pasal 3 ayat 1, D. Pasal 1 ayat 2, atau E. Pasal 2 ayat 2.
Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, pasal 1 ayat 1. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 27. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun, nah ini sudah dibahas tadi ya teman-teman ya di nomor sebelumnya ya. Amandemen pertama itu dilakukan pada tahun 1999 ya teman-teman ya, diingat-ingat amandemen pertama. Oke, lanjut teman-teman. Soal nomor 28. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada masa pemerintahan Presiden A. SBY, B. Abdurrahman Wahid, C. B.J. Habibie, D. Megawati, atau E. Soeharto. Oke, jelas teman-teman, jawabannya yang paling tepat itu adalah B.J. Habibie atau opsi C ya teman-teman ya. Itu amandemen pertama dilakukan. Lanjut teman-teman. Soal nomor 29. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada periode Undang-Undang Dasar A. 1945 periode pertama tahun 1945 sampai 1949, B. 1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1966, C. Sementara atau undang-undang sementara, D. 1955 atau E. Republik Indonesia Serikat. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya paling tepat ketika Soekarno dinobatkan menjadi presiden seumur hidup yaitu pada periode kedua ya teman-teman ya. Undang-Undang Dasar 1945 pada periode yang kedua. Pada periode kedua ini Presiden Soekarno dinobatkan sebagai presiden seumur hidup ya teman-teman ya. Lanjut, nomor 30. Indonesia pernah menggunakan konstitusi RIS yang berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai kira-kira sampai tahun berapa teman-teman ya? Ini tanggalnya juga sama. Oke, jawaban yang paling tepat sampai 17 Agustus tahun 1950 ya teman-teman ya. Nah, ini juga nanti kita akan bahas ya teman-teman ya, dari mulai konstitusi RIS, undang-undang sementara sampai nanti undang-undang 1945. Nanti kita bahas dari video teman-teman ya. Lanjut. Nomor 31. Setelah diamandemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. 16 bab 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, B. 16 bab 37 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, C. 17 bab 36 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, D. 17 bab 36 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, atau E. 17 bab 36 pasal, 4 aturan peralihan dan 3 ayat aturan tambahan. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman. 16 bab 37 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dicatat ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 32. Berikut adalah yang diatur oleh hukum dasar negara kecuali A. Susunan organisasi suatu negara, B. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan negara, C. Menjaga hubungan vertikal antara badan-badan negara, D. Menjaga hubungan horizontal antara badan-badan negara, atau E. Membatasi hak dan kewajiban masyarakat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah ya yang mana teman-teman? Oke, yang bukan adalah yang E ya teman-teman, membatasi hak dan kewajiban masyarakat ya. Ini saya bacakan, hukum dasar negara itu mengatur yang pertama susunan organisasi suatu negara ya teman-teman ya. Terus membatasi juga tugas dan wewenang badan-badan negara, terus menjaga hubungan vertikal dan juga menjaga hubungan horizontal. Jadi yang bukan adalah E ya teman-teman, membatasi hak dan kewajiban masyarakat. Lanjut teman-teman, nomor 33. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun karena A. Akan membubarkan negara, B. Merupakan janji proklamasi, C. Warisan pahlawan, D. Membatalkan Pancasila sebagai dasar negara, atau E. Akan mengubah bentuk negara. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, akan membubarkan suatu negara atau membubarkan negara ya teman-teman ya. Oke. Di sini mengubah isi pembukaan Undang Dasar 1945 berarti akan membubarkan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Lanjut teman-teman, soal nomor 34. Setiap bangsa berhak untuk hidup merdeka dan setiap bangsa yang masih terjajah harus dimerdekakan. Merupakan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Kira-kira alinea berapa teman-teman? Oke, alinea pertama ya teman-teman ya. Oke, nanti kita bahas ya teman-teman di akhir video tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar di beberapa alinea teman-teman ya. Lanjut soal nomor 35. Pembentukan pemerintahan negara dengan berdasarkan Pancasila merupakan salah satu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keberapa teman-teman? Oke, untuk 35 ini alinea keempat ya teman-teman ya. Jadi pembentukan pemerintahan negara ini yang berdasarkan Pancasila itu berada pada alinea keempat. Nanti kita bahas di akhir video teman-teman ya. Lembaga-lembaga tinggi negara yang bukan merupakan lembaga tinggi negara, mohon maaf teman-teman, adalah A. Presiden, B. MK, C. DPR, D. BPK atau E. MA. Ini yang bukan merupakan lembaga tinggi negara teman-teman. Kira-kira yang bukan apa teman-teman ya? Oke, berarti yang bukan adalah yang C ya teman-teman, DPR ya. Berarti yang merupakan lembaga tinggi negara itu Presiden, MK, BPK dan MA ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Nomor 37. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 ayat 1, Presiden dapat memberi gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan A. MPR, B. DPR, C. MA, D. MK atau E. BPK. Jawabannya apa teman-teman? Jelas ya teman-teman ya? Harus mempertimbangkan pertimbangan dari MA ya teman-teman ya, yaitu C. Lanjut soal nomor 38. Mengenai susunan DPR disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa teman-teman? Yang A pasal 19, yang B pasal 31, C pasal 18, D pasal 15 atau E pasal 30. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah mengenai susunan DPR pasal 19 ya teman-teman ya. Oke, ini dicatat, perlu dicatat teman-teman ya. Soal nomor 39. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal, kira-kira pasal berapa teman-teman? Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Oke, pasal ini itu pasal C ya teman-teman ya, yaitu 17. Jadi pasal 17 ini tentang menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Lanjut teman-teman, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri atas anggota A. DPR dan DPD, B. DPR dan DPRD, C. DPR dan MA, D. DPD dan DPRD, atau E. DPD dan MK. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya, DPR dan juga DPD ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, pasal nomor 41. Kebanyakan ngomong pasal ya teman-teman ya, jadi lidahnya agak kaku di pasal ya teman-teman ya. Nomor 41. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 23A, B 23B, C 23C, D 23D atau E 23E. Kira-kira jawabannya apa teman-teman tentang macam dan harga mata uang? Oke, di pasal 23B ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, pasal lagi teman-teman ya. Mohon maaf. Nomor 42. Bunyi pasal 32 ayat 1 tentang kebudayaan nasional Indonesia adalah A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia. B. Negara Indonesia dilandasi oleh keberagaman budaya. C. Negara Indonesia terdiri dari banyak budaya. D. Negara menghormati dan memelihara bahasa karena daerah sebagai kekayaan budaya nasional. E. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Bunyi pasal 31 ayat 1 ini. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional teman-teman ya. Lanjut, nomor 43. Kita dapat menemukan rumusan Pancasila yang asli dalam A. Alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar
1945. B. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Alinea pertama preambule Undang-Undang Dasar 1945. D. Alinea ketiga preambule Undang-Undang Dasar 1945. Atau E. Alinea kedua preambule Undang-Undang Dasar 1945. Oke, perumusan Pancasila yang asli itu tertuang pada alinea ke-4 ya teman-teman, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut teman-teman, nomor 44. Setiap warga negara bebas untuk memilih pekerjaannya masing-masing dengan hak atas penghasilan untuk dapat hidup secara layak. Merupakan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 27 ayat 2, B. 30 ayat 2, C. 31 ayat 2, D. 32 ayat 2, atau E. 33 ayat 2. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, pasal 27 ayat 2. Ini tentang setiap warga negara itu bebas untuk memilih pekerjaannya masing-masing teman-teman ya. Lanjut, nomor 45. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang berbentuk A. presidensial, B. parlemen, C. republik, D. monarki, atau E. demokrasi. Oke, ini jelas jawabannya gampang sekali teman-teman ya, yaitu berbentuk republik teman-teman ya, di pasal 1 ayat 1. Lanjut teman-teman, ulang nomor 46. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen, kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal berapa teman-teman tentang kekuasaan kehakiman? Oke, terdapat pada pasal 14 ya teman-teman ya, di opsi yang A. Oke. Nomor 47. Paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak, dan juga bertolak ukur dari Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut terdapat dalam A. Pembukaan Undang Dasar 1945, B. Dekret Presiden, C. Undang-Undang, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar, atau E. Pembahasan Undang-Undang Dasar. Terdapat pada bagian mana teman-teman ya? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya. Terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 48. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada, kira-kira opsi yang paling tepat apa ya teman-teman ya? Silahkan dibaca. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman, pasal 33 ayat 1. Lanjut teman-teman, nomor 49. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen oleh pasal A. 27A ayat 1, B. 22C ayat 1, C. 22D ayat 1, D. 28D ayat 3, atau E. 25A ayat 1. Oke, yang paling tepat jawabannya teman-teman yaitu yang D. 28D ayat 3 ya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 50. Pasal 22C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen berbunyi A. DPD bersidang sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun, B. DPD bersidang sedikitnya 1 kali dalam 2 tahun, C. DPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun, D. DPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun, atau E. DPR bersidang sedikitnya 3 kali dalam 1 tahun. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. DPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. Oke teman-teman semuanya, untuk Undang-Undang Dasar mengenai Pancasila, mengenai pasal-pasal nanti saya share di Instagram saya teman-teman, di postingan Instagram. Silakan nanti klik Instagram saya di link deskripsi. Silakan nanti ada saya share susunan pasal-pasal dari pasal 1 sampai terakhir ya teman-teman ya. Oke, untuk materi amandemen dan lain-lain saya bahas sedikit ya teman-teman ya. Di sini untuk rangkuman materinya tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ini terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Yang kedua, berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS ya teman-teman. Ini berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 7 Agustus 1950. Saya tandai teman-teman ya. Sampai sini teman-teman ya. Oke, terus Konstitusi RIS ini diubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS teman-teman di nomor 3 ini. Berubah menjadi ini berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, UUDS ini atau Undang-Undang Dasar Sementara ini diubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku kembali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli, teman-teman, di tahun 1959 sampai sekarang. Nah, untuk amandemen, teman-teman, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku kembali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden itu diamandemen sebanyak 4 kali ya teman-teman ya. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan amandemen kedua disahkan pada 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga disahkan pada 9 November tahun 2001. Amandemen keempat yang terakhir disahkan pada 10 Agustus tahun 2002. Nah, setelah dilakukan 4 kali perubahan dalam amandemen ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki, nah ini dicatat teman-teman, 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan teman-teman. Nah, ini materi singkat tentang tadi ya teman-teman, ketenagaraan Indonesia dari Undang-Undang 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara, dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang, dan sudah diamandemenkan sebanyak 4 kali ya teman-teman ya. Nah, ini makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman ya. Tolong dicatat dan simak baik-baik. Untuk makna alinea pertama teman-teman. Yang pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah. Yang kedua atau B, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang C, pernyataan objektif Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. D, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Nah, ini adalah makna dari alinea pertama. Nah, untuk alinea kedua mempunyai makna yang A, kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Yang B, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang C, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, namun harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke teman-teman, untuk alinea ketiga mempunyai makna ada 3 teman-teman ya. A, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang B, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Yang C, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Yang keempat atau alinea keempat teman-teman mempunyai makna. Yang pertama, adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang B, kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang Dasar. C, bentuk negara Indonesia adalah republik. D, sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan yang terakhir, dasar negara adalah Pancasila. Oke teman-teman, ini rangkuman materi sedikit ya. Nanti saya sambung di postingan Instagram saya. Silahkan klik atau follow dulu Instagram saya di link deskripsi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah contoh soal atau 50 soal untuk Undang-Undang Dasar 1945 untuk tes wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya sukses di tes SKD dan semuanya lulus, amin. Silakan jika teman-teman suka video saya bisa klik subscribe karena itu gratis ya teman-teman ya, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.